Naam, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kemarin sekarang masuk ke dalam sifat salbiah ya. Sifat salbiah kita lihat. Sifat salbiah maknanya adalah berasal dari kata salab, yaitu penghapusan. Karena masing-masing dari sifat tersebut menghapus dari Allah akan apa-apa yang tidak pantas dengannya. Ada 5 sifat yang merupakan inti dari sifat salbiah ini. Yang pertama yaitu al-qidam, terdahulu ya. Terus al-baqa, kekal, mukhalafatul hawadith ya, berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Lalu wahdaniyat, tunggal atau esa. Sebetulnya sifat wajib 20 ini sebetulnya kalian pasti sudah hafal ya. Cuman di sini dibagi-bagi lagi ya. Yang kemarin ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani ya. Sekarang masuk ke dalam sifat ma'ani. Ma'ani. Ini amat. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang dapat dicerna oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya itu dapat dibuktikan dengan panca indera. Ada 7 sifat yang merupakan inti sifat ma'ani ya, yaitu pertama adalah al-qudrah, kuasa, maha kuasa. Lalu al-iradah, maha kersa. Al-ilmu, maha mengetahui. Al-hayat, maha hidup. As-sama', maha mendengar. Al-basar, maha melihat. Al-kalam, berfirman, yaitu maha berfirman ya. Lalu selanjutnya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi dari sifat ma'ani. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah adalah sifat yang ada disebabkan adanya sifat ma'ani. Seperti Allah memiliki sifat kuasa ya, kuasa, maka lazimnya Allah itu keadaannya berkuasa gitu. Sifat ma'nawi ini ada 7. Sifat-sifat tersebut adalah kaunhu qadiran, senantiasa berkuasa. Allah maha kuasa, jadi tidak aneh banyak kejadian-kejadian, kisah-kisah terdahulu seorang perempuan yang kerjaannya itu katakanlah menjejakkan dirinya terhadap laki-laki, lalu dalam sebuah perjalanan dia itu menolong anjing ya, menolong anjing yang sedang yang sedang kelaparan. Ya udah, di situ dengan hanya seperti menolong gitu doang gitu, dengan hati yang tulus menolong sesama makhluk Allah, meskipun anjing itu bersifat najis gitu ya, najis di mata manusia gitu kalau anjing itu ya. Nah, ketika di alam barzah ya, perempuan tersebut menjadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ini kan maha kuasanya Allah ya, sekarang dewek gitu Allah. Mau gimana pun ya sekarang dewek gitu. Kita tidak diperkenankan untuk mengatur kehidupan kita sendiri, bahkan kehidupan orang lain. Kita nggak boleh. Masing-masing aja udah berjalan dalam takdir masing-masing gitu. Nggak boleh keluar dari rel. Kalau ada yang mencoba keluar dari rel, sok-sokan gitu kan, seakan-akan dia itu Allah gitu kan, seakan-akan dia itu Tuhan gitu. Hati-hati. Berjalan dalam takdir masing-masing aja gitu ya. Terus kaunhu muridan, senantiasa berkehendak. Berkehendak, Allah mau ngapain pun terserah Allah ya, sama dengan yang tadi. Terus selanjutnya kaunhu aliman, senantiasa mengetahui. Oh jelas, senantiasa mengetahui ya. Apapun yang kita kerjakan Allah pasti tahu gitu ya. Makanya ketika sholat itu ada yang namanya CCTV. Mengetahui dia, si Anu nggak sholat, si Anu sholatnya begini, si Anu sholatnya begitu. Oke, dalam rukun sholat dia sah gitu kan dalam rukun sholatnya. Tapi Allah alam hati seperti apa, banyak yang seperti itu ya. Terus kaunu hayyan, senantiasa hidup ya, tidak ada matinya ya. Kalau kita tetap kita yang namanya makhluk tetap akan merasakan yang namanya sakaratul maut ya, akan namanya mati dalam meninggalkan dunia ini.
Terus kaunhu sami'an, senantiasa mendengar apapun yang dibicarakan oleh hati, ya, tetap Allah akan mendengar. Hati-hati jangan sampai hati ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, yang tidak menyenangkan Allah, gitu ya. Kita selaku makhluknya, bagaimana caranya itu harus bisa menyenangkan Allah. Cuman susah, ya. Kalau misalkan memang susah, itu kan ujian, ya. Namanya ujian. Kalau kita sudah lulus, pasti akan ada ujian selanjutnya lagi. Terus selanjutnya kaunhu basuran, senantiasa melihat. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya manusia, melihatnya manusia, gitu. Tapi ada orang-orang yang golongan-golongan antropomorfisme itu mengatakan kalau Allah itu mendengarnya dengan kuping. Kalau kuping itu sama dengan manusia, terus melihatnya itu pun sama seperti melihatnya seorang makhluk, gitu. Itu ada orang golongan-golongan seperti itu. Lalu selanjutnya kaunhu mutakaliman, senantiasa berfirman. Di pembahasan sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang masalah kalamnya Allah, gitu. Allah itu selalu berfirman, meskipun Al-Quran sudah selesai, tetap Allah selalu berfirman, ya. Dan bagaimana caranya kalian itu mendapatkan firman-Nya Allah, ya, berdekatan dengan Allah. Gimana caranya kalian itu harus berdekatan dengan Allah. Jadi lewat apa? Biasanya lewat mimpi, biasanya tuh firman-Nya Allah itu. Mimpinya seorang orang yang alim dan orang-orang yang biasa beda kualitasnya, beda isinya, gitu. Terus selanjutnya sifat wajib bagi Allah ini yang 20 disertakan dengan dalilnya juga. Yang pertama adalah wujud. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tadhakkarun. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Oke, ini dalil-dalilnya semuanya itu lengkap ada di sini. Silahkan kalian itu baca, setelah dibaca dihafalkan, nanti di ulangan keluar. Gitu ya. Di sini selanjutnya adalah Al-Qidam, ya. Dalilnya adalah surah Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Dia Allah ini awal itu bukan berarti ada permulaan, tidak ada permulaan di antara Allah. Dan yang akhir bukan berarti Allah itu akan berakhir, tidak. Ya. Terus yang zahir, zahirnya itu maha zahir, ya. Allah itu maha zahir. Kalau kita itu dizahirkan, kalau Allah itu maha zahir. Lalu yang batin, Allah itu maha batin. Kalau kita kan ada batinnya juga, ya. Dan itu dibatinkan sama Allah. Tidak nampak, gitu. Yang nampak dan tidak nampak. Gimana coba yang nampak dan tidak nampak? Itulah Allah. Surah Al-Hadid, ya, ayat 3 itu dalil tentang idam. Selanjutnya 9 menit. Baqa, kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa. Dalilnya bisa kalian baca dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya janganlah kamu sembah di samping menyembah di Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan, ya. Semuanya di sini akan binasa. Aduh, ya Allah, kita akan semuanya akan meninggalkan dunia, ya.
dunia itu apa namanya ya, bukan tempat asal kita sih, ini tempat singgah ya. Asal kita mah dari surga kok, maka harus balik lagi ke surga. Lalu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan ciptaannya ya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Jangankan Allah ya, makhluk, sesama makhluk pun pasti ada berbeda. Semuanya nggak sama, mulai dari mukanya, karakternya, sifatnya, wah semuanya berbeda, nggak ada yang sama. IQ-nya, wah nggak ada yang sama deh. Terus ini pun sidik jari pun nggak ada yang sama, berbeda-beda. Bahkan itu kan orang kan miliaran ya, tapi beda ya, kan luar biasa ya. Sembrawutnya itu yang ada dalam tubuh kita itu. Dalilnya adalah Quran surah Asy-Syura ayat 11 tentang mukhalafatul hawadits. Fatir samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak, dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Oke, selanjutnya ya. Qiyamuhu binafsi. Oke, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Dalilnya adalah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innam yujahidu nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Sama sekali enggak perlu apapun, enggak perlu ibadah kita, enggak perlu zikir kita, enggak perlu apa-apa. Justru kitalah yang perlu sama Allah. Kita kan makhluknya Allah. Kalau ibarat makhluk itu antara tuan dan hambanya. Hamba yang paling setia saya ibaratkan adalah sebuah anjing ya, binatang anjing. Anjing itu paling setia ya sama tuannya. Meskipun anjing itu binatang yang najis ya di mata manusia loh, binatang yang najis. Tapi belum tentu di mata Allah. Banyak kok anjing-anjing surga. Itu pun ciptaan. Ya. Nah, bagaimanapun caranya kita kan seperti anjing gitu dalam hal kesetiaan terhadap tuannya. Kalau kata tuannya duduk ya duduk ya, kalau kata tuannya lari kejar udah. Seperti itu. Kalau misalkan kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh nggak boleh ngelawan sama orang tua, disuruh dengerin, disuruh belajar, ya ikut gitu. Kalau misalkan kita enggak, ya udah berarti berarti kan ngelawan kan gitu. Sudah mah diciptakan ngelawan kan legend. Hati-hati itu, seperti itu. Orang-orang punya hati seperti itu, punya kelakuan seperti itu, seolah-olah dia itu Tuhannya. Mohon maaf, telat men ya. Jauh daripada itu, Firaun sudah menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Tapi apa, mati juga, kojor juga. Ya. Oke, selanjutnya wahdaniyah, tunggal atau esa ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan atau perkiraan atau penyatuan satu unsur ke dalam unsur yang lain, itu enggak. Esa sifatnya adalah artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Esa perbuatannya berarti Allah berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lainnya, dan bahkan sampai malaikat pun tidak ada urusan, dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Dalam sifat wahdaniyah Allah dalam surat Al-Anbiya ya ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa ya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Di sini banyak berhala orang-orang terdahulu, orang-orang Arab jahiliyah, di samping Ka'bah mereka
membuat berhala-berhala, menyimpan berhala-berhala sampai 480 berhala di situ. 480 berhala, ada yang mengatakan sampai ada yang mengatakan sampai ada yang mengatakan 1000 berhala ada ya, dengan batu-batu kecilnya itu. Ya, seakan-akan itu adalah Tuhannya, seakan-akan itu adalah Tuhannya. Dan mereka mengatakan pula, ada yang mengatakan pula kalau Allah itu banyak, ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Wah, itu sangat-sangat tidak rasional sekali, dan itu sangat irasional. Dan kalau kita pun sekarang mohon maaf ya, menuhankan, bukan menuhankan Allah, tetapi menuhankan diri sendiri. Artinya menuhankan keinginan diri sendiri, menuhankan hawa nafsu, bukan menuhankan Allah. Berarti sama saja kita itu telah merusakkan diri kita sendiri, karena telah menduakannya Allah, itu telah menduakan Allah ya. Aduh, nggak ada ampun ya bagi Allah itu. Kalau sudah menduakan itu ya Allah maha cemburu ya. Kalau udah menduakan tuh ngeri dah. Jangan sampai kalian menuhankan diri kalian sendiri, jangan sampai kalian menuhankan hawa nafsu. Aduh, jangan sampai nafsu itu menggerogoti seluruh tubuh kalian. Jangan. Gimana caranya nafsu itu kamu kendalikan gitu. Jangan sampai dikendalikan nafsu itu kan tamu gitu kan. Masa kita dikendalikan oleh tamu kan gitu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh tamu. Hati-hati. Oke. Selanjutnya Al-Qudrah. Al-Qudrah. Berapa menit? Kekuasaan Allah atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan Allah, kekuasaan manusia ada batasnya dan ada yang membatasi. Dalilnya itu adalah surah Al-Baqarah 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhdhabu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihi qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ngeri ya. Ini cerita tentang apa? Saya lupa lagi tuh. Mudah-mudahan kalian ingat ceritanya ini ya. Terhadap orang-orang yang diazab sama Allah. Oke, selanjutnya irodah. Irodah. Oke, selanjutnya adalah irodah, berkehendak. Saya langsungkan ya, saya cepatkan. Ini waktunya nggak bakal cukup. Yaitu adanya dalam surah Al-Hud ayat 107 ya. Selanjutnya lalu apa nih? Ya. Al-Ilm Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-Hadid ayat 3, Al-Hayat, surah Al-Furqan ayat 28, sama surah Al-Maidah ayat 76, Qasar, surah Al-Baqarah 265, Kalam, surah An-Nisa ayat 164, Kaunuhu Qadiran, ya, surah Al-Baqarah ayat 20, Kaunuhu Muridan, surah Al-Hud ayat 107. Hebat ya, bisa ada di mana-mana ya. Enggak dalam Al-Quran itu satu misalkan sifat wajib bagi Allah dari yang ini gitu, dari awal sampai akhir. Enggak, semuanya misah-misah ya. Hebat ya. Kaunuhu aliman ya, surah An-Nisa 176, Kaunuhu hayyan, surah Al-Furqan 58, Kaunuhu sami'an, surah Asy-Syura ayat 11, Kaunuhu basiron, surah Al-Hujurat ayat 18, Kaunuhu mutakalliman. Mana mutakalliman? Yaitu keadaan Allah yang berkalam, karena mustahil Allah bisu,
kalam Allah yang merupakan sifatnya qadim tidak bermula, tidak sama dengan kalam makhluknya. Sifat-sifat mustahilnya silahkan juga dihafalkan. Yang pertama al-adam, artinya tidak ada, hudud itu baru, fana itu rusak, mumatalatul hawadis menyerupai yang baru atau menjadi makhluknya, ihtiyajun li ghairihi membutuhkan sesuatu kepada selain darinya, ta'addud berbilang ya, lebih daripada satu, ajazun itu lemah, weak, karoha itu terpaksa, jahlun itu bodoh, mautun itu mati, samun itu tuli, umyun itu buta, bukmun itu bisu, ajizan maha lemah, mukrahan maha terpaksa, jahilan maha bodoh, mayitan maha mati, asammu maha tuli, amam maha buta, abkamu maha bisu. Itu sifat kebalikan daripada sifat wajib, itu sifat mustahil. Kalau nggak mungkin lah, nggak mungkin, sifat ketidakmungkinan bagi Allah. Gitu ya. Lalu selanjutnya sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz inilah ialah sifat yang boleh ada dan tidak, dan boleh juga tidak ada bagi Allah. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Adapun dalilnya adalah Quran surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahul malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau Allah segala kebijakan, ya, kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya jangan sombong jadi orang itu. Kalau sudah pinter jangan sombong gitu loh. Kalau sudah kalau sudah naik kelas jangan sombong. Bisa Allah putar balikan. Gampang bagi Allah. Ngeri dia orang sombong tuh. Gampang lah itu mah. Sombong banget gitu. Terus surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu man yasha wa yakhtar ma kana lahumul khairah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhan menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Surah Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahsibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi pengertian jaiz adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi, seperti pengutusan para rasul, ya, terus memberi pahala pada orang yang taat dan menganugerahkan anak kepada seseorang. Allah berhak untuk menciptakan kebaikan dan keburukan pada seseorang, ya, keislaman dan kekufurannya, atau kepintaran dan kebodohannya. Ada apapun yang dilakukan oleh Allah, seperti memberi pahala terhadap orang yang mematuhinya dan menyiksa setiap orang yang mengingkarinya, adalah suatu keadilan, ya. Tetapi kita tidak boleh fokus terhadap pahalanya. Jangan fokus sama pahalanya, kita tetaplah fokus sama yang memberikan pahala, ya. Karena Allah adalah zat yang dapat memberikan manfaat dan kerugian. Ya, kerugiannya itu bukan kerugian bagi Allah, bukan, tapi kerugian bagi kita, gitu loh. Sama seperti khairihi wa syarrihi, gitu kan. Bukan berarti baik dan buruk kan. Bukan berarti buruk itu buruk Allah tuh buruk, bukan. Tapi ya kita lah yang buruk, gitu. Kita lah yang buruk. Ngerti nggak maksudnya? Jadi hal-hal yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang buruk di mata Allah, di mata manusia, ya.
bukan belum tentu itu buruk bagi Allah, belum tentu. Ya kan banyak ya peperangan yang di Arab sana lah, itu kan terus kita melihat kepedihan orang-orang di sana, ya Allah ya Rob, pedih gitu kan, hidupnya tuh naas, buruk banget gitu kan. Nah bukan berarti oh itu buruk, bukan, nggak seperti itu ya. Terus selanjutnya, keadilan Allah tidak bisa diukur dengan keadilan manusia ya. Sebab manusia akan dikatakan zalim ketika ia menggunakan hak orang lain. Dan Allah tidak pernah melakukan kezaliman karena semuanya milik Allah. Iyalah, semuanya milik Allah, terserah Allah mau ngapain. Ya, punya Allah kok. Kita suka ngaku-ngaku kadang-kadang. Selanjutnya, taat dan ingkar di atas menunjukkan bahwa Allah dapat memberi pahala dan siksa. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan menunjukkannya menuju ketaatan. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kemalangan, maka ia akan menciptakan kemaksiatan dalam diri seorang. Itu dia. Ya, Allah gampang tuh bolak-balikin tuh. Banyak kok anak lulusan agama di Mandua, ya, ketika sekolahnya itu rajin banget gitu kan. Sekolahnya itu apa namanya? Kata-katanya itu baik gitu kan. Depan guru tuh indah, tapi ketika di luar serem di luar tuh, ngeri ya. Seorang perempuan bahkan sampai buka kerudung gitu kan, diupload di Instagram, diupload di Facebook. Bukannya sebatas buka kerudung doang, dia pakai pakaian yang seksi gitu kan. Itu kelas agama ya, kelas agama segitu, kelas agama. Masa kalau anak kelas 11 anak-anak IPA sih ya, anak IPA kebanyakan itu baik-baik kok. IPS komo, baik-baik IPS tuh, ya. IPS tuh baik-baik. Di Mandua ya, di Mandua mudah-mudahan semuanya baik lah, gitu ya. Jangan sampai jadi suul khotimah lah. Itu doang pesan saya tuh, jangan sampai ya. Yang kita inginkan adalah hal yang dikeluarkan dalam lisan kita yang terakhir adalah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, itu yang paling kaya, itu yang paling nikmat, itu yang paling bahagia. Apa sih kebahagiaan di dunia itu cuma sebatas bentaran lah ya, bentaran. Masih terlalu banyak masalahnya. Orang-orang mengatakan ayo dong liburan nih gini liburan sehari 2 hari, masalahnya terus-terusan kok. Hal yang sembraut dalam kehidupan tuh masalah tuh terus-terusan. Cuman jangan fokus terhadap masalahnya, fokus kepada siapa yang telah memberikan masalah gitu ya. Gimana caranya diri kita itu sedikitnya itu diisi dengan sifat-sifatnya Allah, sedikitnya. Itu pesan saya ya. Hanya sekian dari saya, hanya sampai di sini ya. Nanti kalian silahkan dihafalkan ya. Setelah dihafalkan nanti di ulangan keluar gitu. Baik ya, jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita ada 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan lagi. Tugasnya adalah setoran hafalan ayat. Lumayan waktunya 2 minggu itu ya. Setoran hafalan ayat yang tentang sifat wajib, sifat jaiz. Itu nggak apa-apa, nggak sama artinya pun nggak apa-apa, hanya ayatnya aja ya. Ayat, nama surah, isi ayatnya ya, teksnya kalam Allahnya, setelah itu nama surahnya, lalu ayatnya gitu. Hanya itu aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.